Oke kan kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang bagaimana keluh kesah jadi seorang petani. Nah, kira-kira sama enggak ya keluh kesah kita sebagai petani ketika merintis kebun sawit? Nah, tapi kan sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasanya bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilakan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Nah, berhubung hari ini aku ke kebun sawit, sekalianlah ngecek-ngecek keadaan kebun sawit setelah 2 hari pasca panen. Nah, jadi kawan-kawan, awalnya kebun sawit ini dibeli pada tahun 2005 ataupun 2006. Pada awalnya juga ini semuanya merupakan lahan kosong, dan yang lebih parahnya lagi, kebun sawit ini hampir 60%-nya dipenuhi oleh rawa-rawa. Nah, jadi dulu juga kebun sawit ini ketika baru dibeli oleh ayahku, hampir setiap sudut kebun sawitnya dipenuhi oleh yang namanya rumput gajah-gajah. Tahu lah kalian kayak mana panjang-panjangnya rumput gajah itu ya kan. Pokoknya kalau udah kalian masuk ke dalam semak-semak rumput gajah itu udah macam semut lah kalian di situ. Nggak nampak soalnya kalian kecil kali ya kan. Nah, jadi pada tahun 2005 ataupun 2006 itu termasuk juga awal mula masuknya tanaman baru pada kebun sawit ini. Pas waktu itu ekonomi kami masih tergolong sangat minim, serta minimnya juga ilmu pertanian kami khususnya tentang kelapa sawit. Jadi sikit lah ceritaku sama kalian ya kan karena ekonomi minim, jadi bibit di kebun sawit milik kami ini awalnya menggunakan bibit leles. Tahu kalian bibit leles itu bibit apa? Nah, buat kalian yang nggak tahu sini biar ku jelaskan. Jadi bibit leles itu merupakan bibit yang sudah tidak diinginkan oleh pemilik bibit tersebut. Ibarat katanya pahit-pahitnya aja kayak mana lah kita bilang ya kan, bibit yang udah nggak terpakai lah sama orang itu ya kan. Wih, sedih kali lah. Memang pada awalnya, pada dasarnya juga petani sawit itu di 3 tahun pertama pasti menderita ya kan. Cuman itu yang namanya yang masih normal-normal aja ya kan. Nah, karena ini bibit-bibit lelesan kurang lebih hampir mencapai 4 ataupun 5 tahun kami betul-betul sengsara. Itulah aku bilang tadi ya kan penting kali ya namanya ilmu pengetahuan itu. Dulu modelnya asal tetanam bibit sawit ini jadilah itu ya kan. Rupanya memang jadi juga cuman jadi sengsara rupanya kami. Kalian bayangkan aja lah bibit sawit lelesan itu, ada yang udah rusak, ada yang di dalam sumur, ada yang udah terpijak-pijak. Entahlah, pening kali lah nengoknya pokoknya. Hancur kali lah dulu kebun sawit ini awal-awalnya. Apalagi dulu pas begitu ditanam bukan langsung jadi, tahu kalian. Ada lah yang namanya dimakan tikus, ada yang pupusnya itu dilarikan sama monyet-monyet liar. Ampun lah pokoknya Pokoknya betul-betul disetel sengsara kali lah waktu itu ya kan. Cuman nggak namanya nggak petani sawit lah pokoknya kalau cuman kayak gitu aja nyerah ya kan. Kalau awak modelnya pantang berdiri harus jadi pokoknya. Mak yang mantap kali lah ya kan. Nah, panjang ceritanya udah lumayan berbuah lah kebun sawit ini ya kan. Cuman ya namanya buahnya belum terlalu besar ya kan. Orang namanya kurang rawat juga ya kan, karena keadaan finansial yang kurang mendukung. Jadi kami memutuskan buat memakai toke sawit. Nah, tau lah kalian toke sawit ya kan. Memang ya pinjaman kita dikasih lah sama orang itu ya kan. Cuman pun kita juga dikasih paham sama orang itu ya kan. Kenapa kayak gitu ya? Udah jelas lah ya kan, yang namanya buah, timbangan udah jelas lah kena makan ya kan. Hampir 10 tahun lebih berjalan dan akhirnya kami pun memutuskan buat ngangkat buah kami sendiri. Nah, jadi disinilah awal mula bangkitnya kebun sawit ini. Mulai bisa diberikan pupuk, dirawat pokoknya, dipenuhi kebutuhannya. Mak yang udah macam jadi anak awak lah pokoknya kebun sawit ini ya kan. Nah, pas awal-awalnya karena udah bisa mupuk sendiri, rupanya yang namanya ujian dari Tuhan itu nggak datang cuman sekali, tahu kalian. Tahu kalian ujian apa yang datang habis itu? Nah, begitu habis kami pupuk kebun sawit ini hampir 20 sak lebih, tiba-tiba datanglah yang namanya hujan deras yang mengakibatkan banjir. Nah, kebetulan pula lah kebun sawit kami ini semua ujungnya berbatasan dengan sungai. Begitu datang hujan deras, uang kami pun ikut kandas. Sedih kali lah pokoknya terbawa banjir, semua pupuk kami yang itu kami sebar-sebarkan itu nggak bersisa lagi, tahu kalian. Apa nggak pening kali kepala ini. Cuma yang namanya petani sawit kalau nggak punya tekad kuat ya kan nggak bakal jadi. Tetap lawak tanamkan ya kan, pokoknya harus jadi. Sampailah pada akhirnya kami pun menemukan sebuah rahasia besar teknik memupuk yang sangat betul-betul efisien untuk kebun sawit milik kami, dengan cara mengganti cara pengaplikasian pupuk tabur ke pupuk cair ataupun pupuk kocor. Ya memang kerjanya lebih ribet, kita masuk
masukkanlah pula pupuk-pupuk itu ke aqua besar ya kan, kita isi air, belum lagi kita endapkan, pokoknya ribet lah. Cuma daripada pupuknya sia-sia, mending lah ribet kayak gitu ya kan. Begitu udah masuk pupuk cair, barulah sekarang bisa kalian tengok sendiri kan, di mana pokok-pokok sawit di sini jadi gagap, pelepahnya jadi sangga, buahnya juga ikut melimpah. Nah, sebetulnya ini pun masih tahap pemulihan ya kawan-kawan. Memang kebun sawit milik kami belum tergolong bagus, cuman kalau aku pribadi udah bersyukur kali lah, aku betul lah ya, udah bersyukur kali lah kalau aku bandingkan sama yang dulu-dulu ini. Wih, pokoknya dulu kasihan kali lah kalian nengoknya ya kan, pokoknya cungkring, pelepahnya kering, buahnya pun sebesar jari kelingking tuh kalian. Nah, kita doakan aja lah ya, semoga kita yang menonton video ini menjadi petani sawit sukses semuanya. Amin ya robbal alamin. Kalian aminkan dulu, nggak kalian aminkan mak gawat, kalian nggak mau kalian jadi petani sukses rupanya ya kan. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.